Nah, ini dia bocoran spoilernya. Dan buat kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan sampai tibanya waktu berbuka ya. Setelah kelompok faksi aliran kebenaran bersatu padu melawan Yu Yangji, dengan pada akhirnya serangan combo itu dituntaskan oleh Sueki yang memunculkan kemampuan pedang Tianya terbadasnya. Saat itu pun tanpa ampun segera diluncurkan ke arah Yu Yangji, sampai-sampai baku hantam edan itu pun disaksikan Xiao Pan si Hantuli di kejauhan. Yu Yangji yang melihat serangan pedang badas dari Sueki melesat ke arahnya pun spontan mengubah ekspresi panik di raut wajahnya dengan merasa pasrah kemungkinan dipastikan ajal kematiannya sudah dekat. Akan tetapi di balik kepasrahannya ini, Yu Yangji pun bertekad untuk melawan serangan pedang badas dari Sueki itu di sisa-sisa energi yang dimilikinya. Dengan segera ia meraung keras, mengarahkan cermin yin yang di depannya, bertujuan untuk membentuk sebuah tameng pertahanan yang melindunginya. Saat ketika tameng pertahanan cermin yin yang itu menghantam serangan pedang badas Tianya dari Sueki, itu pun segera menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Dengan kali ini Yu Yangji pun terus-menerus ditekan oleh kemampuan pedang badas itu, sampai-sampai menyebabkan kepucatan pun perlahan mulai terpancar di raut wajahnya. Namun di baku suraman yang saat ini dialaminya, Yu Yangji pun berniat menambah damage pertahanan cerminnya. Saat segera ia secara brutal menggigit lidahnya untuk kemudian meludahkan seteguk darah ke arah cerminnya. Dengan ketika darah itu mulai menyatu ke dalam cerminnya, tanpa diduga cermin itu pun tiba-tiba segera memancarkan ledakan cahaya badas yang dengan paksa mendorong kembali sinar cahaya besar dari serangan badas pedang Tianya dari Sueki. Melihat ini, senior Ye Chai dan lainnya pun tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres dalam buah kuantum yang ditunjukkan Yu Yangji, sehingga membuat mereka pun berniat untuk membantu Sueki dalam membonyokkan tuir pemimpin aula Changseng itu. Tetapi demikian, ketika mereka hendak join menyerbu ke TKP buah kuantum, Yu Yangji pun tiba-tiba memancarkan sinar cahaya edan dari cerminnya yang segera menyelimuti area teritorialnya, sehingga membuat kelompok senior Ye Chai yang tidak berani berhadapan secara langsung oleh sinar cahaya itu pun memilih untuk menghindar. Namun tanpa diduga, baru saja kelompok senior Ye Chai menjauh dari TKP Yu Yangji, Yu Yangji pun tiba-tiba memunculkan kemampuan teleportasi cerminnya yang menyebabkannya pun secara mengejutkan tiba-tiba berpindah tempat dari TKP baku hantamnya dengan Sueki. Sebelum pada akhirnya, dengan menggunakan mode cupu alias kabur, ia pun secara membagongkan meninggalkan TKP buah hantam dengan sosoknya melesat terbang secepat kilat menghilang ke dalam kegelapan. Sontak saja melihat hal ini, Li Sun, si pria berjubah dari lembah pensiang pun, serta para anggota aliran kebenaran lainnya spontan menunjukkan mode untuk mengejar. Tetapi demikian, tindakan pengejaran kelompok Li Sun itu pun secara lantang dihentikan oleh senior Ye Chai, sebab ia tahu jika mereka terus melakukan pengejaran, itu sama saja secara tulul mengantarkan nyawa mereka pada kematian. Dikarenakan mereka saat ini tidak tahu mengenai apa saja berbagai macam bahaya yang tersaji di rawa kematian ini. Jadi prioritas yang mereka lakukan saat ini hanyalah secara cermat berhati-hati, sehingga menyebabkan kelompok Li Sun pun secara patuh hanya bisa mengikuti saran dari senior Ye Chai. Sebelum pada akhirnya, senior Ye Chai pun bergegas memimpin untuk pergi mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Di balik kemenangan mereka yang secara telak mengalahkan salah satu faksi aliran jahat, meskipun pada kenyataannya mereka juga kehilangan sebagian anggota. Dan sementara kelompok senior Ye Chai mencari tempat peristirahatan, kini kita pun akan berpindah cerita ke TKP para anggota aula Changseng berada. Ya, mana pada saat ini, di dalam kegelapan malam yang gelap gulita, Meng Ji, si bawahan dari Yu Yangji pun secara cemas menunjukkan mode mondar-mandir gak jelasnya di tanah. Saat di belakangnya saat ini, ada beberapa sisa anggota aula Changseng yang masih hidup, dengan masing-masing dari mereka menunjukkan ketakutan di raut wajahnya atas pembantaian sadis yang dilakukan pasi aliran kebenaran. Namun pada saat yang sama, ketika ketakutan ini masih terpancar di masing-masing raut wajah para anggota aula Changseng, secerca cahaya pun tanpa diduga tiba-tiba menghampiri mereka, sebelum kemudian menunjukkan sesosok manusia yang ternyata secara mengejutkan adalah Yu Yangji, sehingga menyebabkan para anggota aula Changseng yang melihatnya pun spontan menunjukkan kegirangan di raut wajahnya, dengan secara bersamaan memunculkan teriakan sorakan yang mengagung-agungkan pemimpin sekte mereka itu. Kemunculan Yu Yangji ini pun lantas membuat Meng Ji bergegas mendekatinya untuk sekedar mendukungnya. Dengan kali ini ia bisa merasakan kesuraman parah yang dialami si pemimpinnya itu, sehingga menyebabkannya pun sontak merasa sangat khawatir. Melihat kekhawatiran yang ditunjukkan Meng Ji padanya, Yu Yangji pun spontan memunculkan keterkejutan di raut wajahnya, dengan kemudian berbalik untuk melihat ke arah kiri dan kanannya, hanya untuk terheran-heran melihat kesuraman dialami para anggotanya, yang kali ini semuanya tampak mengkhawatirkannya.
Hal ini pun lantas menyebabkan Yu Yangji berniat menambah kembali kepercayaan diri para anggotanya itu. Dengan segera ia mendorong semangatnya, menekan darah di dalam tubuhnya dengan energi yang secara mengejutkan tiba-tiba bergejolak di dadanya. Sebelum kemudian secara lantang memberitahukan kepada semua anggotanya untuk tidak perlu berlebihan memikirkan mengenai kondisinya. Dikarenakan saat ini ia sudah menggunakan energi spiritual internal bawaannya yang memungkinkan kondisi tubuhnya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Mendengar ini para anggota Aula Changsen pun merasa lega dengan masing-masing dari mereka menunjukkan kegirangan di raut wajahnya. Mengetahui pemimpin mereka itu kali ini dalam keadaan yang terbilang cukup baik. Sebelum kemudian Meng Ji pun segera berbalik untuk menatap para anggota Aula Changsen dengan kemudian memerintahkan mereka untuk beristirahat selagi menyusun rencana selanjutnya keesokan paginya. Saat para anggota Aula Changsen yang mendengarnya pun segera menunjukkan kepatuhannya dengan masing-masing dari mereka bergegas membubarkan diri menjauh dari TKP Meng Ji dan Yu Yangji. Menyisakan mereka berdua, Meng Ji pun kemudian dengan cepat membantu Yu Yangji untuk duduk. Dengan ketika duduk, Yu Yangji pun segera bermeditasi di tanah, menutup kedua matanya, sembari perlahan mengembuskan napasnya. Saat setelah cukup lama memasuki mode bermeditasinya itu, napasnya pun perlahan menjadi tenang. Dengan kondisi tubuhnya kali ini yang tampak terlihat sedikit membaik, sehingga membuat Meng Ji pun yang berada di sampingnya tak kuasa menahan kegembiraan di raut wajahnya, sembari tatapan fokusnya terus mengamati sekitarnya. Waktu pun terus berlalu selama para anggota Aula Changsen beristirahat. Dengan setelah cukup lama menunjukkan mode bermeditasinya, Yu Yangji pun secara mengejutkan perlahan membuka kedua matanya dengan aura mengerikan yang segera terpancar di sekitar tubuhnya, menyebabkan Meng Ji pun yang melihatnya segera mendekatinya sembari menanyakan dengan suara hormat padanya mengenai bagaimanakah gerangan kabarnya. Saat Yu Yangji mendengarnya pun hanya menunjukkan tawanya sebelum kemudian memberitahukan pada kaki tangannya itu mengenai kejadian yang menyebabkannya menderita kesuraman sebelumnya, yang diantaranya dikepung oleh para anggota paksi aliran kebenaran dengan pada akhirnya juga melawan seorang gadis glowing dari sekte King Yun yang ternyata tanpa diduganya memiliki keterampilan badas pedang tiannya. Setelah mendengar info yang disebutkan Yu Yangji mengenai seorang gadis yang memiliki kemampuan badas pedang tiannya dari sekte King Yun, Meng Ji pun spontan terkejut terheran-heran dengan menanyakan sekali lagi pada pemimpinnya itu mengenai apakah hal itu memang ada dalam rombongan mereka. Saat Yu Yangji pun mengiyakan pertanyaan Meng Ji itu, yang bahkan ia tidak pernah berharap bertarung melawan 4 murid luar binasa dari sekte King Yun sampai-sampai memaksanya menggunakan keterampilan kutukan darah demi menyelamatkan hidupnya untuk terbebas dari mereka. Mendengar ini wajah Meng Ji yang sebelumnya terkejut pun semakin bertambah terkejut, sebab ia tidak menyangka Yu Yangji akan menggunakan keterampilan kutukan darah demi terhindar dari para murid sekte King Yun. Dikarenakan ia tahu keterampilan kutukan asli yang cukup terkenal di Aula Changsen itu memiliki kemampuan yang memungkinkan seorang praktisi yang menggunakannya akan secara instan meningkatkan kekuatannya. Tetapi demikian, di balik keuntungan menggunakan keterampilan itu, pasti juga ada kerugiannya. Saat setiap praktisi yang telah menggunakan keterampilan itu akan mengalami kerugian berupa pengurangan keterampilan, sampai bahkan juga memperpendek umurnya. Membuat Meng Ji pun yang mengetahui hal ini spontan terdiam sejenak, sembari memikirkan akan nasib dari Yu Yangji, sebelum kemudian menanyakan kepada sang pemimpinnya itu mengenai apakah gerangan selanjutnya yang harus mereka lakukan sekarang. Saat Yu Yangji pun yang merasa kemungkinan besar keberadaan mereka saat ini sudah tersebar luas oleh pihak lain, layaknya omongan julid para tetangga Luknut, memilih untuk menggunakan jalan barbar dalam mengatasi hal sulit yang mereka alami saat ini, yaitu pada waktu menjelang siang. Mereka akan terus bergerak memasuki bagian dalam rawa kematian dengan tujuan secara cepat menemukan harta karun langka itu, menyebabkan Meng Ji pun yang mendengarnya spontan memunculkan perubahan di raut wajahnya saat ia berniat memberikan sepatah dua kata mengenai pendapatnya. Tapi Yu Yangji pun yang mengetahui apa yang ingin dikatakan Meng Ji pun segera menyelanya, sebab ia tahu jika mereka secara cupu meninggalkan rawa kematian ini, kemungkinan cepat atau lambat mereka akan dibantai juga para paksi lainnya. Maka dari itu daripada mati konyol di tempat ini, Yu Yangji pun merasa rencana barbar masuk ke dalam rawa kematian itu adalah salah satu rencana terbaik yang saat ini bisa mereka lakukan. Dengan walaupun mereka nantinya seandainya mokat, setidaknya mereka sudah berusaha dalam memperebutkan mati-matian harta langka itu. Mendengar hal ini Meng Ji pun hanya bisa secara pasrah mengikuti rencana dari si pemimpinnya itu sebelum pada akhirnya memutuskan untuk beristirahat, memulihkan kondisi tubuhnya bersama para anggota Aula Changsen lainnya. Malam pun mulai memasuki puncaknya saat angin malam yang sangat sejuk terus berembus kencang di sekitar wilayah rawa kematian. Para anggota Aula Changsen pun yang kelelahan dari hari pertama pertempuran, semuanya pun kali ini telah tertidur lelap di bawah api unggun di tanah yang mulai menunjukkan tanda-tanda habis, dengan Yu Yangji yang saat ini masih dalam mode bermeditasinya.
Namun tanpa diduga, ketika Yu Yangji masih menunjukkan mode bermeditasinya, ia pun secara mengejutkan tiba-tiba tersentak membuka kedua matanya. Dengan tatapan tajamnya bercampur ketakutan melihat sekitarnya, dikarenakan kali ini ia bisa mendengar suara langkah kaki seseorang mendekati TKP para anggota Aula Changsennya. Sehingga membuatnya pun yang kali ini tampak terlihat putus asa, spontan melontarkan teriakan kerasnya, sampai-sampai membangunkan para anggotanya. Ia menyuruh si manusia yang mendekat itu untuk keluar menampakkan batang hidungnya di hadapannya. Tapi dikarenakan tidak adanya jawaban dari sosok manusia yang mendekat itu, Yu Yangji pun spontan mengubah ekspresi suram di raut wajahnya, sebelum kemudian merasakan sosok Meng Ji sedari tadi tidak ada dalam rombongannya. Pandangannya pun segera melihat kiri dan kanannya, sembari menanyakan kepada para anggota Aula Changsennya mengenai di manakah gerangan Meng Ji sekarang. Saat para anggota Aula Changsen yang mendengarnya pun saling memandang satu sama lain dengan wajah pelangap longunya, tanpa sedikit pun dari mereka bisa menjawab. Menyebabkan Yu Yangji pun yang melihatnya hanya bisa menunjukkan raut wajah bengongnya. Namun tanpa diduga, ketika Yu Yangji masih menunjukkan mode bengongnya, suara tenang seorang pria yang mengatakan apakah paman guru sedang mencari orang ini pun tanpa diduga tiba-tiba terdengar dari kegelapan. Dengan pada saat yang sama, seorang manusia pun secara suram dilemparkan ke arah TKP kelompok Yu Yangji. Saat ketika melihat si manusia itu, kelompok Yu Yangji pun spontan terkejut terheran-heran dengan menemukan si manusia itu tak lain dan tak bukan adalah sosok Meng Ji yang kali ini secara suram telah mokat. Namun ketika keterkejutan akan kemokatan Meng Ji ini masih menyelimuti kelompok Yu Yangji, sesosok pria tampan pun segera keluar dari TKP pelemparan mayat Meng Ji sebelumnya. Dengan secara jelas ketika pandangan Yu Yangji melihat sosok pria tampan itu, ia pun spontan terheran-heran menemukan sosok pria tampan itu secara mengejutkan adalah Qin Wuyan, yang merupakan satu di antara 3 jenius berbakat milik ketiga sekte aliran iblis. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jade Dynasty Season 2 Episode 4 yang baru tayang Sabtu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.